Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kebenaran iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon penyertaan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat bacaan kita saat ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang kedua, yang menyatakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini, Paulus menyebut jemaat Tuhan di Korintus dengan sebutan orang-orang kudus. Orang kudus yang dimaksudkan Paulus bukan berarti orang yang suci, yang sama sekali tidak berbuat dosa. Tetapi orang kudus yang dimaksud adalah tentang status keberadaan jemaat. Sebutan orang kudus menunjukkan status jemaat Allah yang sudah berubah dari dahulu orang yang berdosa, kemudian menjadi orang yang percaya kepada Allah dan telah ditebus oleh Allah. Hal tersebut juga berlaku untuk kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga disebut sebagai orang-orang kudus. Ketika status kita telah berubah, maka gaya hidup kita juga harus berubah sesuai dengan status kita. Kali ini kita akan membahas tentang dosa yang tidak disadari oleh manusia dan sering kali dilakukan. Sebelumnya kita harus mengerti tentang pengertian dosa. Beberapa pengertian dosa yaitu melenceng dari sasaran, melanggar ketetapan firman Tuhan. Seringkali kita membedakan dosa besar dan dosa kecil. Kita menganggap bahwa kalau membunuh itu baru dosa besar, tapi kalau bohong, gosip itu hanya dosa kecil. Ketahuilah bahwa dosa tetaplah dosa, dan upahnya adalah maut. Tidak ada istilah dosa besar atau dosa kecil. Tuhan sangat serius terhadap dosa, jadi kita juga harus serius terhadap dosa. Jangan pernah membiarkan dosa, karena dosa seperti kanker dan bersifat ganas. Jadi, kita membiarkan dosa, maka tanpa kita sadari, dosa akan menggerogoti kita tanpa kita sadari. Ketika sudah bahaya, baru kita sadar. Sama seperti kanker yang pada awalnya biasa, tidak terasa, tetapi tiba-tiba sudah stadium 4. Seringkali ketika manusia merasa khawatir, mereka merasa itu hal yang wajar, karena itu merupakan sifat dasar manusia. Namun kekhawatiran merupakan dosa. Pengertian khawatir, yaitu kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Mengapa khawatir merupakan dosa? Karena ketika kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Dan itu sama artinya dengan kita tidak memiliki iman kepada Allah. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan tanpa iman, hal itu adalah dosa. Kekhawatiran yang dibiarkan dapat menyebabkan orang mengalami depresi. Depresi juga merupakan dosa di hadapan Allah. Firman Tuhan telah mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun, karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 32 dan 33. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengutamakan kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Hal yang perlu kita ingat juga bahwa sikap khawatir bukan berarti kita tidak berusaha atau tidak melakukan tindakan apapun dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini.
Saudaraku yang terkasih, kita harus belajar memiliki respon hati yang benar terhadap kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita bersyukur dalam segala keadaan. Ketika keadaan baik atau berjalan sesuai harapan kita, pasti kita mudah untuk mengucap syukur. Tapi ketika kondisi kita berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus mampu mengucap syukur sekalipun sulit. Ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini: kita harus belajar menerima apa yang Tuhan berikan, belajar tidak memiliki apa yang Tuhan tidak berikan, dan melepaskan apa yang Tuhan ambil. Tuhan menghendaki supaya umat-Nya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita tidak mengucap syukur, maka kita telah melakukan dosa. Kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpuasan yang kita alami akan menyebabkan kita mengucap syukur. Bersyukur harus kita jadikan gaya hidup yang dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena keharusan. Ketika kita tidak lagi bergantung pada Allah, maka kita telah melakukan dosa kefasikan. Yang dimaksud orang fasik adalah orang yang menjalankan kehidupan sehari-hari, tidak berfokus pada Tuhan, tidak berpikir tentang Allah, dan tidak bergantung pada Allah. Dari pengertian ini, apakah tanpa kita sadari, apakah kita termasuk orang fasik? Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Mari saudara, kita menjaga setiap langkah hidup kita dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita memperoleh pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih sering kali melakukan perbuatan dosa. Seringkali kami tidak percaya dan tidak yakin akan kuasa-Mu, ya Tuhan. Seringkali kami khawatir akan kehidupan kami dan hal-hal yang akan kami lalui. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, boleh mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan dengan iman percaya kami yakin dan percaya Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, dan semua orang-orang yang terdekat kami. Tuhan, berkati mereka, supaya dalam kehidupan kami tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas dalam kehidupan kami di hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya dalam kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.